Jangan lupa nonton Sugeng Enjang bareng saya, Mas Angga Let's Go aja, hanya ada di MCTV. Dan jangan lupa subscribe YouTube kalau pengen rungokke, pengen jelas rungokane, ono neng Spotify. Ojo lali. Oke? Nah. MCTV 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 Halo, Sugeng Rawonten MCTV barengan saya Mas Angga dalam program ngobrol asik, menarik, eksentrik, unik dan rada ngelantur tapi tetap inspiratif sampai 45 menit ke depan nanti bareng bintang tamu saya kali ini adalah seorang yang jadi ikon waktu SD ya. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi dan ini Budi. Tetap di Sugeng Enjang Rayu. bahkan mungkin dari kita waktu, dari tenaga dan sebagainya itu filosofi dari seorang relawan juga kan Mas. Setelah kita kekurangan terus diperlengkapi, kita berlimpah, terus kita mau ngapain selain kita bisa berbagi atau menjadi contoh orang. Mas Budi, ini Oke, dulu yang Mas. ini Budi sekarang jadi Mas Budi ya. Mas Budi ya. Jadi ikon SD sekarang Ikon. jadi ikonnya sendal jepitan. Nah, Yes. nanti kita akan bahas seluruh sendal jepitan itu apa. Mas Budi sehat. Oke, Mas. Dan ini aku alhamdulillah sekali ya, beruntung sekali bisa bertatap muka langsung. Wah, aku WA saiki lho balas tahun ngarep suwating isi buke lur. Ya kan ada amanah untuk memberi bantuan ke lokasi A, ke B, ke C, ke D. Kadang nek dibuka klambine ya nun sewu ora ono wedele. Ora ono kesele. Nah, kuwi keren. Om Budi. Oke, Mas Aduh, Angga. seneng ya akhirnya bisa Bisa ngobrol bareng ya, Mas, ngobrol. Kita sama-sama seprofesi ya. Seprofesi memikirkan masa depan. Lampu taman. Om Bud, Oke, Mas. yang Siap. lagi aktif di berbagai kegiatan terutama bidang sosial pasti ya. Iya, yang pastinya itu. Terus jenenge sendal jepitan. Iya. Kok ora apa ngono liyane kok dadak sendal jepitan ngopo? Wah. Filosofi niki sekondi. Bagi saya tuh dalam banget itu, Mas. Filosofi dari sandal jepitan bareng. Aku lebih ke ini, Mas, ke inti sari atau filosofinya di mana kita sering lihat nih teman-teman marginal. Itu yang pertama, teman-teman pejuang rupiah. Teman-teman mungkin yang notabene masih berjuang, itu mereka itu selalu memakai sandal tersebut, sandal jepit. Jadi ikon Itu ya. yang pertama, karena mungkin harganya murah dan hanya bisa dijangkau dengan mereka. Satu itu poin, bisa dijangkau dengan mereka dalam artian tuh mereka bisa manggil kita itu lebih cepat, lebih apa, ngerespon lebih baik dan sebagainya. Terus yang kedua itu mereka sandal jepit itu berjuang bersama-sama dengan mereka. Masih ingat nggak, masih waktu kecil itu kalau sandalnya serampatnya putus, seling dipetideni, kan dikasih rapi ya. Itu iya, sampai sandal itu bawahnya sampai berlubang. Itu kan berbicara tentang sebuah perjuangan dengan mereka, Mas. Ya kan, melindungi kaki mereka. Ya kan, berjuang bersama-sama mereka. Keren. Mas pun kalau mau ke musola, mau ke masjid pasti pakai sandal tersebut, ya kan. Biar tetap Dalam bersih ya. artian, dalam artian supaya apa? Kita menjadi pengantar untuk mereka bisa berhijrah menjadi lebih baik dan sebagainya. So yang pasti lebih ke nilai perjuangan sampai sandalnya bolong bersama juang masih diopeni gitu. Sendalanya sama jenenge nanti bolong ya. Iya, toh, Mas. Inisial ya. Bolong itu kan selalu mengikuti mereka, Mas. Menjadi melindungi kaki mereka, melindungi perjuangan mereka bersama-sama, dan antara kiri dan kanan itu berbeda tapi seirama. Ini seperti itu, dan itu sandal itu selalu di bawah, Mas, nggak mungkin taruh di atas. Ya, Itu berbicara yang di atas tentang, itu sendalnya wong emosi. itu berbicara tentang ego kita yang harus kita matikan, Mas, tetap di bawah, tetap rendah hati. Jadi sandal Keren, ya. jepitan bareng itu filosofinya seperti itu. Jadi di mana kami bisa bersama-sama dengan mereka, berjuang bersama-sama. Seringkali kita mengorbankan mungkin dari kita waktu, dari tenaga dan sebagainya. Itu filosofi dari seorang relawan juga kan, Mas, harus Relawan, seperti itu ya, juga kan, relawan. Mas. Jadi sampai ada saatnya kita membawa mereka untuk menjadi lebih baik, baik itu secara hati, baik itu secara perekonomian atau keadaan.
Dan aku pikir ndak kenal Mas Budi sendal jepit ngono. Tak pikir dodol sendal jepit apa. Akhirnya ya wis ketemu. Filosofinya seperti itu, Mas. Dari sendal itu membawa keberkahan ke semua orang ya. Iya, dan mereka hanya memiliki itu loh, Mas. Rata-rata orang teman-teman marginal atau teman-teman berjuang di jalan itu selalu memakai itu. Dan kami ingin selalu ada buat mereka. Insya Allah ya. Bismillah. Bukan Keren, kami, Lur. yes, bukan kami menolong mereka, tapi di mana kami bisa ngaji bareng bahasanya dengan mereka karena kebanyakan kita memberi bantuan kan, memberi bantuan tapi tidak pernah mengerti kalau kita memberikan sesuatu ke orang lain itu tidak hanya kita hanya memberikan bantuan, tetapi kita bertukar hati loh sebenarnya kehidupan mereka cerita arti psikologinya ya, dari masing-masing itu ya. Bagaimana mereka bercerita tentang kesabaran, keikhlasan menjalani kehidupan dan kita hanya memberikan stimulan aja, justru kita belajar dengan mereka. Nah kalau sendal jepit itu terbentuknya kapan? Itu hari ini sudah hampir 9 tahunan. 9 tahun, iya. Aku gelo iki kenali gentes ya. Setahun ya, baru setahun ya. Setahun ya Mas ya. Kayak setahun dong lo, keren lo. 9 tahun itu wah. Terus awal biyen apa sih Mas yang dilakukan itu opo awal sampai sekarang kiprahnya? Sebenarnya sesuatu yang tidak enak, Mas, sesuatu yang tidak mengenakan karena basically background saya pun juga dari keluarga yang broken ya Mas pada saat itu. Broken home, kelas sama kita tos dulu. Tos dulu ya Mas. Dari kelas 4 itu broken home, saya ikut dengan papa, dengan ayah gitu kan. Mama enggak tahu kemana dan cita-cita saya tuh pada gede, udah gede seperti ini tuh. Pada saat itu pengen bunuh mama. Serius Mas. Karena waktu kecil aku selalu didoktrin dengan sebuah kepahitan Mas, bahwa yang membunuh ayahmu itu mama. Intinya seperti itu. Nah awal mula seperti itu, terus aku udah papa kelas 6 udah ada, mama datang itu langsung aku pukul pakai batu bata pada saya bocor dan semenjak itu lost kontak hampir 5 tahunan. Aku hidup di jalan, pakai narkoba dan sebagainya. Tahu sendirilah kampung sebelah tempat aku dulu di sana kan terkenal dengan seperti itunya kan Mas, hingga suatu titik aku memutuskan untuk bunuh diri. Di saat itu Stuck juga ya, stuck dan apa wis tipis banget antara hidup dan mati itu kayak tipis kertas. Itu ada tuh orang-orang seperti itu masa titik nol itu. Udah tapi tidak mati nih Mas. Nah aku kecelakaan Mas, karena suka berkelahi dulu kan, dibuat kecelakaan tidak bisa lari. Terus awal mula terakhir saya pengen hijrah di mana Mas tanya itu awal mulanya aku terakhir itu ditusuk orang di Sopeng. Pernah ditusuk? Sudah ditusuk Mas. Oh, sudah ditusuk? Oleh pengamen. Jadi kita pas makan itu ada orang ngamen kan, gini ngamen Mas gitu, nggak pakai alat dan sebagainya, cuma ngamen Mas gitu kan. Aku diam ini ya kita biasa makan Mas, liane sih gitu, santai ya Mas. Lainnya sih mangan lagi, dia tidak mau pergi ngamen Mas gitu kan. Tak biarin sampai terakhir tuh opsi dia ngomong Mas ngamen Mas gitu kan. Itu dengan nada agak tinggi lagi dan tiba-tiba Mas mbok liane ya bilang itu, dan tiba-tiba saya dicekik Mas dari belakang dan satu tangan itu pegang cutter besar itu, tapi dia itu ngeluarin mata cutternya terlalu panjang. Jadi patah di punggung saya dan robek. Tapi sempat robek aja. Tapi patah Mas pada saya itu gitu kan, tapi kan berdarah. Terus aku lihat itu orangnya lari, aku spontan mau ngambil gelas dan dipegang temenku, nggak usah bilang itu hari dibawa di RSUD. Awal mulanya di situ Mas, jadi antara sadar nggak sadar itu ada panggilan hati. Budi, kamu tahu nggak orang itu ngelakuin seperti itu ke kamu karena apa? Nah terus aku jawab dalam hatiku antara sadar nggak, aku nggak tahu, aku nggak ngerti ngapa. Ada satu suara bilang dia itu lapar, kamu harus kasih makan. Jepit pasti punya moto kan? Ya pasti Mas. Dan motonya kalau nggak salah mencari makna bukan warna. Iya benar sekali Mas. Maksudnya apa? Jadi kami lebih menanam banget ke belajar hati ya Mas, yang ngaji bareng. Jadi makna itu gimana kita bisa saat kita sudah mulai berubah, punya etos yang baik, punya integritas, punya sesuatu makna yang bisa kita bagikan ke orang lain, itu lebih penting. Jadi belajar bahasanya ngaji bareng, ininya seperti itu. Jadi dengan teman-teman itu
Kita tidak menjadikan suatu objek, tapi kita menjadikan suatu pembelajaran. Nah, itu makna yang harus kita dapat. Dan bersyukur Mas, di setiap teman-teman kami saat bergabung, entah itu dalam pengundisian apapun, mereka banyak belajar. Mereka banyak belajar dan cerita dengan saya, Mas, saya dapat pengalaman ini Mas, atau pengalaman itu, aku pengen berubahlah hidupku menjadi lebih baik. Moto kami adalah mencari makna itu Mas, makna apa sih arti kehidupan untuk setiap kita setelah kita kekurangan terus diperlengkapi, kita berlimpah, terus kita mau ngapain selain kita bisa berbagi atau menjadi contoh orang lain, memaknai orang lain dengan hal yang sama. Intinya seperti itu. Kami lebih mementingkan itu daripada kami mencari warna atau mencari sesuatu yang mencari nama lah ya. Intinya seperti, karena nama itu akan menyusul kok Mas, itu sebuah promosi otomatis. Ya, istilahnya kayak tidak ada hasil yang mengkhianati usaha lah. Iya, ya, kan? intinya seperti itu. Programnya Mas Budi, programnya Silat Jepitan dari awal kan pernah kayak ada bedah rumah, ada. Iya, benar sekali. Nah, itu apa aja program? Sebenarnya kami juga terlink ya Mas ya di beberapa kota, jadi kami bergerak di seluruh Indonesia. Salah satu program kami adalah bedah rumah. Seringkali kami mendapat modal usaha, ya, modal usaha, bedah rumah, modal usaha, pemberian modal usaha, terus pendampingan kesehatan, surat menyurat dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Karakter anak. Nah, ini yang baru nih, yang baru ini program kita yang terbaru ini adalah sekolah alam untuk anak-anak. Ya, udah diki. Keren kan Mas? Jadi ngajarin karakter Mas. Jadi kayak piknik gitu ya. Yes. Keren gitu. ya. Jadi program-program kami seperti itu Mas. Yang sekolah alam ini baru banget. Iya, baru banget ini karena di mana Mas Budi? Di Borobudur Mas, di Glioran Samping Borobudur Kabupaten Magelang. Ada 55 anak yang kita ajarin di sana. Itu jadi karena apa ya, melihat kekurangan mungkin atau banyak kekecewaan dari sistem pembelajaran yang sekarang ini kurang efisien ya Mas ya. Kami melihat dari permasalahan orang tua, itu kami tidak mau anak-anak itu menerima warna dari orang tua atau suara kamu wah gitu kan, seringkali kan ini kan banyak sekali seperti itu. Kedoktrin ya. Yes, itu yang kedua juga gadget kita mau kurangin juga karena lebih sekarang itu lebih memilih game online daripada pembelajaran online Mas. Kecuali memang ditujukan untuk lomba ya, jadi kontingen saya support banget kalau untuk game online. Tapi kalau minggu aduh jangan bocah kan. Kegiatannya apa Mas di sekolah alam? Kita ngajari karakter anak Mas. Yang pertama ganggu kepada orang tua, budaya yang pasti, terus kekreativitasan, kemandirian anak. Jadi kemarin kita belajar ngerunci janur, bikin keris-kerisan. Terus muncul karakter ya nanti ya. Jadi ada karakter bermandiri dan sebagainya. Besok kita akan belajar wayang, kita mengenalkan NKRI. Kadang sering kan waktu kecil gitu kan mau jadi apa, Pak tentara, Pak polisi, ngapain kita enggak taruh mereka langsung di hadapan mereka menjelaskan ini baju apa namanya, sepatu apa namanya itu. Bahkan sekarang 1001 loh ngapal Pancasila. Iya, gitu. Ya, kan harus diterapkan, benar-benar diterapkan. Keren ya. Dari situ Mas. Itu tiap hari Mas? Tiap Jumat Mas. Oh, tiap Jumat. Iya, sore, malam? Sore jam sampai 4. berapa jam? 2 jam Mas. Sampai maghrib. Iya, di situ kita dilarang memakai handphone. Jadi kita batasi, jadi benar-benar kita berinteraksi dengan anak-anak dan anak-anak berinteraksi dengan kita. Oh, itu umur minimal berapa, maksimal berapa? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti kita bagi per kelas. Itu nanti mereka sebelumnya memang sekolah atau gimana? Sekolah, hanya saja sekarang kan sistemnya kan daringan Mas. Oh, jenuh ya. Ya, dan 95% sih aku melihatnya juga tidak efisien juga, tidak efektif juga. Ini berarti sudah berapa lama sekolah alam? Ini 2 kali pertemuan Mas. 2 kali pertemuan? 2 minggu 2 kali. Berarti bulan kemarin ya? Bulan ya. Oh, April kemarin baru kebentuk. Oh, keren ya. Muridnya sangat dulur. 55. Sing melu sekolah alam gitu. Ya membentuk karakter hal penting, sangat penting. Karena ya ada beberapa anak-anak sing tak temoni nek kon ngapal ke sila keberapa dia nggak hafal. Dia lebih hafal salah satu tokoh film kartun yang ada di TV. Itu loh, itu miris itu rasanya kan. Nek pengajare Mas Budi ada berapa orang? Itu pengajar kita ambil dari guru lokal. Itu untuk kurikulum yang benar-benar berbasis kurikulum, pelajaran kurikulum yang diajarin sekolah. Terus kita ngambil budayawan, semisal kayak
pendongeng, rumah kreatif, terus dalang cilik nanti kita diajarin itu. Salah satunya karakter juga kita akan bisa ngajarin manggil TNI Polri dan sebagainya. Itu jadi kayak bentuk cita-cita ya. Iya, aku pengen ntar berwujudnya kayak gini. Nah, aku pengen jadi seniman, wujudnya kayak gini gitu iya, ya. Seperti itu mas. Wow, keren. Ini alam, di alam loh mas. Di alam terbuka pinggir Sungai Progo. Dan itu bayar atau gratis? Free gratis mas. Bahkan pulang disangani mami. Iya, kemarin kita dapat dari beberapa donatur perlengkapan alat tulis, salah satu produk yang lumayan gitu kan. Terus makan yang mungkin mereka jarang sekali makan dari salah satu produk yang lumayan juga di situ. Jadi kalau di lokasi itu tempat itu ada pemiliknya atau memang lahan bebas? Itu pun lahan, di mana lahan itu milik warga dan kita membangkitkan anak-anak mudanya sana mas. Berarti responnya warga upgrade bagus dong, luar biasa. Dan itu nanti panitianya juga dari warga juga, anak-anak muda. Kita hanya mentoring juga sebenarnya, tapi kan kita trigger dulu mas. Malah support ya. Yes, mereka jadi yang ngelola, yang ngerjain pun, yang mencari bambu, nyari alat dan sebagainya warga itu pemuda-pemuda sana. Sampai kebentuk jadi kayak gitu ya. Ya, ke depan juga akan menjadi wisata juga mas, harapan kami mas. Aku fokus pada sungainya dulu. Nyadu mas. Enak kan? Yes. Apa ya, kita akan dibawa, jadi Sinawi ora putra kudu mempeng. Tapi akan apa ya, jadilah kamu di situ gitu. Yes, kalau masih ingat kita kecil kayak film silat Padepokan Silat. Pohon bambu, suara, kita lebih fresh, lebih santai, gemerci air, kita masih bisa belajar. Kalau dari teman-teman Sendal Jepitan yang aktif di Sekolah Alam ada berapa orang? Ada 5 sampai 10-an mas. 5 sampai 10 ya. Itu ngajar juga atau mentoring mas? Mentoring. Yes, mentoring, ngajar, mentoring, jadwal. Terus donasi itu apa hasil yang mereka terima atau kadang kan untuk mahamin tuh? Iya. Kayak arah sekolah itu donasi dari mana atau? Itu dari orang-orang baik yang donatur tetap kita juga salah satunya. Ya, dari kita pun sampai ya ini loh hebatnya sosial media atau kita sudah dipercaya, kita tidak pernah tahu donatur itu dari mana mas. Kita tidak pernah, hanya mereka modal percaya, kita kirimkan transparansi pelaporan dan sebagainya. Nah seperti itu, dan alhamdulillah puji syukur, puji Tuhan, banyak sekali orang-orang baik. Bahkan di Magelang sendiri pun saya rasa, saya masih percaya orang baik itu banyak. Sedekah terbaik itu adalah pada saat kita tidak punya. Iya. Duit 50.000, orang mau butuh 50.000 kayak gini. Iya. Ceritanya masih gambarannya gitu ya. Ojo dirugi, ojo dikiri. Yes. Begitu saya mau ulung ke kelas, ganti ini luwe-luwe. Mengenai Sendal Jepitan, Mas Budi. Jadi kan setahu ya nggak cuma di Magelang aja kan ya bantuannya. Iya benar sekali. Warga mana aja yang sudah mendapatkan bantuan? Puji Tuhan, alhamdulillahnya se-Indonesia mas. Se-Indonesia, dan kami juga dibantu dari teman-teman rekan sesama kami juga se-Indonesia juga. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi tali rantai ya. Terlink saling ikat. Jadi semisal nih ada kita nih penggalangan dana di sini, nanti teman-teman dari Jakarta, dari Bandung, dari mana-mana itu langsung kita kontak. Mereka juga upload berita kita di sosial media. Misal di Surabaya, mereka yang nanti gantian nih kita, gitu, saling keterikatan ini, saling tag bareng, di mana saling ngetak atas nama si target dan sebagainya, dan kita itu tanya itu juga kita sering ngetak juga pemerhati atau dari OPD atau pemerintah setempat itu juga supaya dapat perhatian lebih. Kalau bantuan itu biasanya berupa apa Mas Budi? Bantuan berupa sesuai kebutuhan mas, jadi tidak boleh dipaksakan. Kalau itu memang bukan kebutuhannya, kita tidak akan kasih bantuan. Semisal kebutuhan pada saat itu rumah, ya kita akan bangunkan sebuah rumah. Semisal pada saat itu kayak kemarin ada gerobak yang hanyut itu kan di Magelang, itu tetangga itu. Oh itu tetangga keluar. Oh iya. Jadi restoku sebelahnya dia yang jualan di itu kita berikan gerobak juga pada saat itu. Misal kita untuk dana kesehatan, bantuan kesehatan kita terlinkkan untuk bantuan kesehatan semua itu sesuai kebutuhan mas. Kami melihat kan udah rumah barang loh ya kan. Udah ke rumah ada kan videonya loh. Jadi mulai yang tidur di kandang itu ya. Iya benar sekali. Di kandang ini dibangunkan rumah, tapi ya
Sampai Mas Budi ki cerita yo geli dhewe karena memang sudah biasa tidur di kandang. Iya. Terus di rumah bingung gitu kan akhirnya. Random tadi bukannya gini sih cepitan. Lur ada semua apa kegiatan sosial ada di situ. Nah, Mas Bud ini kebetulan temanku tuh pengen jadi volunteer. Oke. Namanya Arini. Siap. Ada syarat nggak? Tanpa Untuk syarat kamu? Mas, persiapkan hati aja untuk kita bisa bersama-sama karena saya bilang tidak mudah tapi juga mudah Mas. Itu karena berbicara tentang hati, saya rasa setiap orang bisa untuk kita bersama-sama untuk siapa yang mau aja untuk kita. Karena jelas kalau kita masih mikirnya macam-macam ya jelas menyita banyak waktu kan ya. Pastinya itu Mas. Karena kita harus mengorbankan, ya bukan mengorbankan sih, menyisihkan waktu yang ada, tenaga dan lain sebagainya. Ini salah satunya seperti itu Mas. Kita welcome untuk semua bisa masuk, bisa bersama-sama dengan kita. Perin, Intinya seperti itu. daftar. Kan pasti ada pengalaman kadang pahit, kadang manis, ya kan. Ada pengalaman paling berkesan di sepanjang perjalanan sosial berbagi. Banyak sekali Mas. Ada Banyak satu gitu yang masih diingat. Satu itu pada saat itu kita udah rumah di salah satu tempat terpencil, salah satu bukit. Itu namanya Mbah sampai lupa. Itu Mbah itu tuh hidup hanya dengan mencari daun kering. Jadi daun kering itu Mas dikumpulin, daun cengkeh kering Mas. Dikumpulin satu karung. Saya kira kan satu karung itu bisa sehari ya ngumpulin, ternyata 3 hari Mas. Ngumpulinnya dan sekilonya itu hanya dihargai 1.500 dan satu karung agak gede itu hanya ada 3 kilo Mas. Karena daun keringan Mas berarti itu 4,5 ya. Dan itu harus jalan dari bukit sampai pasar bawah Borobudur. Itu 3 hari sekali. Nah, pada saat saya ke sana, di sana tidak ada apapun, rumah juga dari bilik bambu terocos semuanya, ditutup-tutupin dan baik. Kita bedah rumah, kita kasih pada saat dikasih rezeki, Mbah tuh aku udah ngerti Mbah itu tuh masuk itu ngasih saya pisang Mas, dan itu makanan satu-satunya di sana. Itu saya merinding banget, ngasih saya pisang, kita bilang seperti itu, ini dimakan, dan itu adalah makanan yang ada di sana Mas, diberikan ke kita. Berarti enggak nasi, tempe, Iya, kadang jangankan daging Mas, kadang juga ngerebus daun. Pisang aja itu mungkin pemberian dari orang atau mungkin dari panen atau tetangga yang manen dikasih. Itu dikasihkan di kita loh Mas. Kita dengan mudah bisa memberi dengan kelimpahan kita Mas. Bayangin kalau kita bisa memberi dengan kekurangan kita masih bisa memberi. Itulah pelajaran, dan itu adalah bagaimana bersedekah yang aku rasa memberikan dari kekurangan. Itu suatu hal yang mungkin bisa diperhitungkan Tuhan juga. Kita dengan mudah nih memberi dengan kelimpahan kita punya uang 100 juta ngasih 10 juta, kita bisa dengan mudah. Tapi saat kita punya yang Mas tadi ngomong, punya 20.000, kasihkan semua dan besok enggak ngerti. Oh keren ya. Terus akhirnya sekarang sudah terbangun. Sudah terbangun rumah. Kalau untuk sandangan pangannya? Kita tercover, kita linkkan juga dengan pemerintah juga. Langsung juga pemerintah ya, itu kita sampai sedalam itu Mas, bantuan jaminan kesehatan kita uruskan semuanya. Tidak semata-mata kita hanya bangun rumah Mas, tapi kita juga sebisa mungkin merubah ekosistem yang ada di sekitar Mas. Giat gotong royong harus antar warga supaya ada kepeduliannya yang lebih. Ya seperti itu. Jadi nilai-nilai itulah yang kita bangun. Jadi bukan hanya sebagai kita visi atau target kita rumahnya jadi enggak, tapi bagaimana merubah ekosistem tetangga. Jadi lebih peduli dengan Simbah yang dulu enggak memanusiakan Simbah atau ngejek dan sebagainya. Itu kita edukasi, kita bagikan baksos di sekitar, mbahnya yang memberikan sendiri. Ini ada rezeki mereka dari juga ikut Tuhan. bangun ya. Kasihkan ini karena ada rezeki berlimpah, aku mau bagi-bagi ke tetangga. Nah itu kan merubah suatu pola pikir yang mungkin
pada saat itu tidak mendukung simbah atau salah, karena kebanyakan seperti itu Mas yang kami temui. Orang-orang yang kena judge dari kampung atau warga sekitar dianggap tidak mampu, dianggap miskin dan sebagainya. Ya, pola pikirnya juga beda kan kita harus sama kita ubah itu kan. Mas, edukasi itu jadi seperti itu. Ini kan pandemi Mas Bud. Iya. Kegiatan sosial tetap jalan atau virtual? Saya belum istirahat udah 2 tahun ini Mas. Tahun yang lalu. Tapi isi kelingan jenenge bojone to. Hah? Isi kelingan jenenge bojone to. Masih Mas. Itu yang tidak bisa tak donasikan. Tidak boleh itu. Bener, Itu ya. yang selalu support, yang memberi kekuatan saya itu Mas. Itu masih jalan dan sampai sekarang pun malah justru berlimpah Mas. Nah, di masa pandemi ini kemarin kita cover Kota Magelang dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wali dan sebagainya, itu hampir setahun kita membuat suatu sistem di tempat ini di Kota Magelang. Itu juga kami bersama-sama mereka cover, kami ajak TNI Polri yang notabene mereka masih netral dan sebagainya ke rakyat. Wah kondisi koyok ini, datang Pak Polisi wis ana ayem ngono, Pak Polisi apa tentara dampingin kita. Nah, kita yang memberi stimulan, bantuan kita sambil menjelaskan bahwa kita hebat itu bukan karena sebuah bantuan tapi kegotong royongan Mas. Kalau pemerintah kan support kan ya? Bersyukurnya dari ini support Mas, support. Nah, iya support Mas. Supportnya dalam bentuk apa Mas? Dipermudah Mas untuk kami akses kesehatan, kita membawa pasien ke RSU, ke rumah sakit, dinas sosial dan sebagainya. Kami minjem kadang mobil dan sebagainya, terus kita ngurus surat menyurat dan sebagainya, itu kita punya relasi khusus. Aksesnya lebih mudah ya. Aksesnya dipermudah lah, untuk MOU-nya dan sebagainya dipermudah Mas. Oke, ini janjinya Mas Budi mau ngasih tips kagem kocok-kocok studio. Jadi supaya terbuka hatinya, supaya punya jiwa dan warna yang sama. Yes. Monggo Mas Budi. Oke, tips untuk teman-teman anak muda ya di sini. Sekarang itu zaman milenial ya, itu dimana kita bisa menggunakan sosial media kita, karena kami melihatnya juga seringkali malah teman-teman anak muda itu seringkali malah di sosial media mereka itu banyak sekali yang mungkin curhat, banyak sekali mungkin yang maaf bahasanya pamer dan sebagainya, intinya seperti itu, karena banyak sekali konten-konten yang di situ. Jadi berbuat baik itu tidak harus menunggu kita kaya, tapi kita mau dulu. Dari sosial media kita, dari handphone kita itu bisa merubah banyak hal sebenarnya. Jadi tips untuk anak-anak muda, ayo gunakan kesempatan yang masih muda ini, kesempatan emas ini yang masih punya ide-ide kreatif, ide-ide cemerlang, itu ayo bersama-sama dengan kita maksimalkan itu. Jadi jangan sampai kalah dengan sosial media kita, tapi menangkan sosial media itu untuk sebuah kebaikan. Tips saya cuma itu sih. Berbagi itu pentingnya sama kayak kalian dapat bagian, ya kan? Karena apa yang kita lakukan kembali lagi kita. Iya betul, setuju. Mas Budi pernah dapat dukungan atau sampai sekarang dukungan terkuat dari siapa? Support, puji Tuhan Mas, ini dari Bapak Kasat dan Ibu juga support, TNI Polri support. DP-nya kan Pak Andika lah. Rado Merio. Itu dari beberapa leader A1 kabupaten kota support juga, dinas kesehatan, dinas sosial support, dan yang pasti thank you untuk teman-teman donatur yang saat ini dukungan terkuat adalah dari mereka. Support dari para donatur itulah yang luar biasa, bukan karena hebat kuatnya kami, tapi dari mereka lah yang support kita. Permainan kita. Oke. Jawab cepat. Oke. Sepatu murah atau sandal mahal? Sepatu murah Mas. Kenapa? Lebih ke ini aja, fungsinya aja sih. Itu fungsi ya sepatunya. Ngopi atau ngeteh? Ngopi Mas. Kenapa ngopi? Di situ banyak inspirasi sih Mas. Asik. Kopi loh. Kopi. Kenapa nggak inspirasi muncul dari teh atau air putih? Jauh atau dekat? Jauh Mas. Kenapa? Lebih tantangan aja sih. Kalau kita bisa jauh pasti dekat bisa. Nemenin istri ke pasar atau ikut temen membagi bantuan? Nemenin istri ke pasar dulu baru ikut temen bantuan. Udah berangkat. Oh, udah berangkat.
Motor antik atau mobil mewah? Motor antik. Jelas. Mas Budi ngerti lah. Barang atau uang? Barang. Kenapa barang? Bisa diuangkan. Lo uang bisa buat beli barang. Iya. Kalau barang aku lebih seneng ada nilai seninya, Mas. Kalau nggak berseni, Kalau kalau nggak pesen kan nggak berseni. Barang ya. Barang. Jalan-jalan sore atau jalan-jalan pagi? Jalan-jalan sore. Kenapa jalan sore? Nggak bisa bangun pagi, Mas. Oh no, nggak bisa tanya kasih, nggak apa-apa. Tuhan tahu kegiatannya. Tiba-tiba kacamata patah atau topi kabur. Kacamata pecah aja, Mas. Karena nggak pakai kacamata jadi nggak mungkin itu. Tiba-tiba kacamata patah atau topi kabur. Kacamata aja ya. Iya, kacamata sih, Mas. Kenapa? Karena nggak punya kacamata nggak mungkin kan terjadi kan. Oh iya. Kalau topi kabur kita kelihatan, Mas. Lampu taman. Nahan lapar atau nahan haus? Nahan lapar, Mas. Nggak pernah minum kontol ngomong nih. Haus itu paling sulit, Mas, kita nahan. Tapi kalau Gitu ya? lapar masih bisa tahan sih. Sama lah kita lah. Banyakan di lapangan kita harus ya nggak boleh sebenarnya, tapi ada suatu titik itu kita diperhadapkan untuk kita belum bisa makan dan sebagainya. Nah, di satu tempat yang terpencil atau kita masih bantu dan sebagainya. Tapi harus minum Yes, ya, tapi tetap harus tenaga minum. ya. Mau di air yang mungkin keran atau apa, kalau terpaksanya ya nggak apa-apa, karena itu kita kan sering kali giat di gunung atau apa ada minum. jauh-jauh sih ya. Celana kesempitan atau celana kedodoran? Kesempitan, Mas. Kenapa? Kalau kedodoran melotrok, Mas. Gimana ya? Iya. Sempitan metel. Kan masih bisa kan, masih bisa jaim kan. Kalau di lapas, wow itu. Rana rasanya, aduh. Kalau motor kan malah kelihatan langsung kan, Mas. Kali ini kan masih berjeda. Tumbuh rambut atau tumbuh kumis? Tumbuh rambut, Mas. Kenapa? Pengen menutupi ini aja, Mas. Gak bisa. Oh, nggak bisa ya? Terus paten dari Tuhan kayak gitu. Sama ya. Sama. Udah habis pertanyaan. Mas Budi, lah. Aku punya tradisi, di sini ada tradisi menuliskan satu kata-kata atau satu kalimat motivasi untuk teman-teman yang nanti saya template-nya di sini. Oke, siap. Itu jangan lupa nama dan tanda tangan. Oke, siap. Ini bolpoinnya. Oke Lur, jadi asik ya kita ngobrol tentang berbagi sama Mas Budi sandal jepitan. Bukan Mas Budi tutur sandal jepit, tapi Mas Budi sandal jepitan. Nah, kanca-kancaku yang budiman dan baik hati, jangan lupa saatnya beralih ke TV digital supaya TV-mu lebih gini. Bening, caranya gampang banget. Cukup beli ini aja set top box. Caranya itu baru template gitu. Sudah terjangkau kemana-mana. YouTube-nya Nora Mas, ono dong. MJTV atau ketika ada Sugeng Linjang MJTV nanti akan ada saya di MJTV, juga banyak program-program bagus untuk teman-teman semua. Terus kalau lagi di jalan Mas, aku pengen ngoke, ini kan apa ya, inspirasi bagi saya. Asik. Ada Spotify, Sugeng Linjang, udah ketik itu dari Spotify. Terus streaming ya, kalian punya Android toh? Gampang lah. Install aja Google Play, GPM Stream, di situ ada. Oke ya, sambil nunggu Mas Budi nulis, saya akan sedikit ngasih beberapa poin yang saya dapatkan, dan mungkin nanti Mas Budi juga akan cerita sedikit dari semua kegiatan. Intinya Mas Budi sudah merintis 9 tahun untuk membagi. Kadang uripe dhewe ngerti to kayak rambutnya nganti kono entek. Ya wis kuwi. Oke, tak bacakan ya Mas Budi. Berbuat baik itu mudah, seringkali kita yang mempersulitnya. Teruslah berbuat baik. Maksudnya apa? Ya, berbuat baik itu mudah, sangat mudah, Mas. Sangat mudah. Justru yang sering mempersulit adalah kita sendiri. Alasan ini itulah, ndak punya uang lah, ini aku belum bercukupan lah, aku belum kaya lah dan sebagainya, dan itu adalah alasan-alasan yang sering kita dapati dan manusiawi. Sesimpel apapun itu akan berbuat baik. Salah satunya senyuman. Senyuman adalah berbuat baik yang paling sederhana yang bisa kita berikan ke orang lain, Mas. Senyum aja ke orang lain. Gitu Itu ya, adalah ya. perbuatan baik kita yang paling simpel yang bisa kita bagikan ke orang lain.
dari senyuman pun bisa mungkin orang lain itu lagi ada masalah, pengen bunuh diri dan sebagainya. Oke, sekian dulu obrolan kita pagi ini sama Mas Budi Simanjuntak. Jadi jangan lupa, jangan lewatkan Sugeng Kenjang hanya di MJTV jam 9.15 Senin, Rabu, Jumat. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Angga pamit, Mas Budi. Saya pamit juga. Thank you. Thank you. Selamat melanjutkan perjalanan. Siap, Mas.